Selamat pagi pemirsa. Kok pagi ya? Gara-gara ya Dokter Boyke nggak hadir lagi. Bukan karena pagi banyak full job, jadi lupa sampai di mana aja. Sebenarnya pemirsa yang paling bermasalah adalah saya kehilangan Dokter Boyke lagi digantiin sama Dokter Yanti karena saya udah protes sendirian melulu ya. Saya temani malam ini Dokter Lula. Dokter Boyke minggu ini masih ke Jepang. Oh masih ke Jepang ya. Dan minggu depan juga katanya masih di Jepang. Masih di Jepang. Iya nggak apa-apa. Kalau Anda kangen diganti sama Dokter Yanti dulu yang udah Sabtu juga datang. Semoga nggak bosen ya pemirsa ya. Tapi hari ini agak beda kan, kita mau bicara mengenai olahraga. Iya. Yang penting loh. Apa? Sama seperti judul kita malam hari ini, yang paling saya cuma bisa satu olahraga di dunia ini, yaitu apa? Jogging. Saya pikir catur tadi ya. Walaupun saya agak bingung gimana bergeraknya itu caturnya sebetulnya. Saya jogging enggak, saya cuma pilates sekarang. Aduh, saya ikut deh kalau bisa langsung seperti ini. Enggak gitu-gitu amat ya, jangan ya. Tapi pada dasarnya kita akan bicara panjang lebar mengenai jogging. Ya. Dan satu lagi belum lama ini itu di surat kabar lumayan terkenal di Indonesia bahwa jogging adalah merupakan olahraga yang terpopuler di kota besar. Mungkin karena mudah, murah, terus ada Car Free Day barangkali juga ya. Pastinya di kota-kota besar lebih sekarang. mendukung ya olahraga tersebut. Betul. Nah, juga pemirsa di rumah seperti Anda mungkin nggak ada salahnya menyimak perbincangan kita malam hari ini karena jogging yang benar seperti apa supaya mendapatkan semua manfaat jogging. Manfaat joggingnya apa nanti kita bahas pemirsa. Tapi seperti biasa kita akan buka dengan Superfood Info. Kali ini apa ya? Kali ini mengenai air kelapa. Kesukaan saya Dokter Lula. Air kelapa murni tanpa campuran gula, es dan air putih itu bisa menjadi minuman isotonik alami yang bisa Anda konsumsi setelah berolahraga. Kemudian air kelapa mengandung elektrolit yang sama dengan elektrolit tubuh sehingga bisa merehidrasi tubuh dan mengganti cairan setelah olahraga atau beraktivitas berat. Selain berfungsi sebagai minuman isotonik, air kelapa juga mengandung kalsium, magnesium, dan potasium yang meningkatkan sirkulasi darah. Bukan itu saja, bila Anda punya masalah pencernaan atau susah buang air besar, minum saja air kelapa muda. Iya, di dalamnya terdapat anti kuman dan antibakteri sehingga bisa melancarkan fungsi sistem pencernaan. Air kelapa pun bisa menurunkan kadar kolesterol jahat bila dikonsumsi secara benar. Harus benar ya. Minumlah 2,5 cangkir air kelapa muda saat sarapan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Food and Chemical Toxicology, hasilnya bisa terlihat setelah minum air kelapa secara rutin selama 45 hari. Air kelapa juga baik untuk penderita diabetes. Dikutip dari Times of India, air kelapa bisa mengontrol kadar gula darah bila diminum secara rutin. Semua bisa dipercaya karena kata siapa? Kata dokter. Tapi sebelumnya, iya kita punya VT mengenai tren jogging. Kita lihat ya. Yuk kita saksikan VT-nya. Lamun yang di sana. Lari pagi atau running atau yang lebih populer disebut jogging adalah sebuah aktivitas olahraga yang paling memungkinkan dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat karena karakter aktivitasnya yang mudah dan tak memerlukan peralatan tambahan lainnya. Selain itu, jogging pun dapat dilakukan di pagi maupun sore hari. Selain bersifat rekreatif, jogging pun memiliki berbagai manfaat sehat yang tentunya dibutuhkan tubuh kita. Melakukan jogging secara rutin dapat membuat jantung kuat dan memperlancar peredaran darah serta pernafasan. Selain itu, jogging pun dapat mempercepat sistem pencernaan dan membantu menyingkirkan masalah-masalah pencernaan. Selain untuk kesehatan raga, jogging pun banyak disebutkan memiliki manfaat bagi kesehatan pikiran dan mampu mengembalikan mood seseorang. Kalau aku sih ngerasa sehat aja kalau jogging gitu. Jogging juga nggak harus di dekat rumah juga bisa kan, setiap sore, pagi, siang juga bisa. Karena dia lebih gampang. Juga sih kalau jogging menjadi olahraga yang populer karena itu mudah dilakuin dan bisa di mana aja. Jogging menurut saya itu ya bagus ya untuk kesehatan sehari-hari ya, apalagi buat pekerja seperti saya yang kerjanya mungkin nggak normal seperti 9 to 5 ya. Kalau kerja saya kan nge-shift, mungkin ya jogging yang menurut saya bagus untuk kesehatan.
Dokter tadi katanya bagus mudah dan untuk murah. kesehatan. Mudah Dan murah katanya. Bisa dikerjakan di mana aja. Betul. Kayaknya nggak benar kalau yang itu pemirsa ya. Bayangin di kolam renang, ngapain dia bisa jogging? Dalam Lain dalam joggingnya mobil juga nggak pastinya. bisa jogging kayaknya ya. Yang pasti kita udah nggak berdua lagi. Sekarang kita sudah dapat satu narasumber dan satu dokter yang akan menceritakan mengenai jogging dan segala manfaatnya, termasuk bagaimana tata cara jogging yang benar ya. Ya betul, dan telah hadir di studio malam hari ini Dokter Rudi. Iya. Selamat malam Dokter Rudi. Malam, Kalau iya. melihat badannya, aduh ini dokter apa binaragawan? Ternyata badannya masih bagus dengan usia yang Kamu sudah kok seperti tahu ini. kan ketutupan? Saya makanya bisa tembus panjang. Agak Spiderman begitu memang Biasa dok memang ya. ada Jangan sedih ya unsur dok. sedikit Oke. ya. Di sebelah Oke. Mbak Lani siapa ya? Iya. Sepertinya keren gitu deh. Coba ya. Ini Mas Toto Sudarsono Ya. sudah tahu dong semua mestinya ya. Pencinta olahraga pastinya. Betul kenal, pastinya ya. Kita bicara mantan atlet dan juga sekarang jadi coach ya. Coach pelatih ya. Iya. Dan juga penggila Hobi olahraga. jadi profesi. Iya, Itu hobi sedap jadi banget ya, profesi. hobi jadi profesi ya. Dan Nikmat. tetap menghasilkan. Oh ya pasti dong. Yang penting kan itu. Ya kan jalan ya. Tuh Lani langsung senyum di Hobi sana dan ya. profesi. Kita mulai dari awal, barangkali kita ngomongin nanti dulu. Sebelum ke Dokter Rudi, kalau Ya. Mas Toto sendiri sekarang olahraganya apa? Jogging nggak? Saya kalau saya dulu memang sebagai mantan atlet bola basket, ya kita harus jogging itu bagian dari porsi latihan kan. Suka nggak suka deh ya harus. itu ya. Ya, malah kita kan yang namanya kalau latihan lari itu selalu diukur Stamina, dengan waktu kan. nafasnya mesti Itu kuat ada ya. untuk meningkatkan kemampuan aerobik kan. Iya. Nah, jadi dari manfaat saya ketika saya muda berlatih jogging, dan saya sampai sekarang masih melakukan aktivitas olahraga meskipun saya sekarang sudah mengurangi intensitas jogging, tapi bagaimana saya melakukan latihan untuk tetap menjaga kemampuan aerobik saya lebih dengan kombinasi dengan latihan dengan sepeda. Oh, oke ya. Nah kita jadi tapi Jadi joggingnya intinya adalah sebetulnya ya tetap aja masih di hidup masih ada joggingnya nih ceritanya Iya. ya. Oke, kita pindah. ya, Ini ya. Dokter Rudi tuh katanya tadi habis larian tadi juga kesini katanya nggak naik mobil lari juga. Betul nggak sih? Ikut Nggak lomba ya? tadi pagi katanya Dokter Ya, Rudi ya. Tadi lomba yang wine and cheese tadi. 10K. Cerita dikit dong sama pemirsa, apa sih lomba apa itu? Ya, tadi pagi kebetulan biasa hari Minggu saya kebetulan ada event yang melaksanakan lomba lari mulai dari KD, mulai dari anak-anak, 5K and 10K. Kebetulan saya ikut yang 10K tadi pagi. Lumayan rame. Apa sih bedanya 5K dan kita maksudnya apa sih? Itu hanya Ih, jarak. gimana sih cuma Hanya jarak jauh aja kilometer. Ya, jadi biasanya yang untuk anak kecil gimana? Apa bedanya kalau yang 5K? Oh, yang gini, nah, kalau bukan yang gitu. 5K itu perempuan-perempuan yang Nah, banyak yang itu. cakep-cakep. Kalau 10K itu ya kebanyakan laki-laki yang emang niat gitu. Kalau yang perempuan kan Dokter pasti Rula yang "Hai, terpenting." fotonya Aduh. lebih sering daripada Ya. ya lari. Sebetulnya Bener nggak? secara- Dan dia banyak riaknya gitu Oke, maksudnya. secara garis Halusnya besar, ya. running itu ada Oke. kit sekarang yang kira-kira 1,2 kilo, 1,2 kilo 5K anak yang memang biasa Ada anak-anaknya ya hari ini ya, seru terus ya. 10K. Khusus pria biasanya. Ah, tidak, Enggak tidak. sih. Oh, ada wanita. Banyak. Perempuannya juga Ada banyak, juga yang half marathon itu 21 kilo. 21 kilo. Nanti ada yang full marathon itu 41 kilo. Oke. Nah, orang sebetulnya bisa pilih kekuatannya ada di mana. Saya kayaknya nggak mungkin masuk 10K juga walaupun wanita. Maksudnya ukuran dewasa masih satu ukuran anak-anak sebenarnya yang 2. Tapi Nggak apa-apa, tergantung intinya betul motivasinya. tadi dokter bahwa running itu Ya. lari itu bisa dilakukan oleh siapa saja karena dia murah, mudah dan relatif aman. Oke. Karena dia tidak ada benturan dengan orang lain. Kalau futsal, basket itu Oh ada iya, bahayanya. itu jadi kemudian pindah ke olahraga tinjunya agak cepet gitu ya kayaknya ya. Kalau ini olahraganya Iya, udah iya. pasti lari-lari aja dia, Betul, nggak mungkin betul, tambahan yang betul. lain ya. Iya, iya. Jadi intinya di sini semua orang bisa mengerjakan, tapi Iya, betul. tadi waktu kita belum mulai ada cerita bahwa Tekniknya hati-hati ya. loh bisa salah juga mengerjakannya. Ya. Nah, nanti kita bahas nih pemirsa, Skill- termasuk skill barangkali yang sedikit paling saja. penting Iya, adalah iya, iya. manfaatnya apa sih kita dapat? Kenapa sih olahraga jogging ini jadi tren untuk kota-kota besar? Pemirsa nanti semua kita bahas di sini di Kata Siapa. Kata dokter. We get it on at the time when the moon is big and bright. It's the supernatural light. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and bright. It's such a fun and natural style. Everybody dancing in the moonlight. Tema kita
kita malam hari ini pemirsa yaitu jogging dan segala manfaatnya. Jadi bagi Anda di rumah juga ingin tanya seputar masalah jogging yang baik seperti apa, nanti bisa tanya ke Dokter Rudi di 5155111. Tapi sebelumnya ke Mas Toto juga boleh. Iya boleh, sebagai mantan atlet juga boleh, apalagi sekarang seorang coach ya. Aku tanya dong Mas Toto, tadi kan sempat cerita sedikit ya Mbak, bagaimana sih ceritanya nih sampai mulai dari muda terus sampai sekarang masih terus awal hobi terus sekarang malah menjadi seorang coach ya kan. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai bagaimana bisa menginspirasi orang mungkin di rumah supaya mau olahraga sampai, boleh tahu nggak usianya dulu sebelumnya? Maaf 25. ya. Pakai diskon apa enggak? Saya sama dong kalau begitu ya. Serius, soalnya nih mungkin orang waduh, dengan usia seperti ini Mas Toto tuh masih badannya masih bagus banget, masih kekar, masih Alhamdulillah. Ya seperti biasa pemirsa walaupun nggak kelihatan ya. Ya kan sedang nunggu semua orang bagus badannya. Bener, Tapi semua orang yang kesini dibilang bagus sih Dokter Rudi, jangan tersanjung. Semua dibilang bagus. Tapi beneran deh. Itu sanjungan untuk semua yang datang Gak ke pakai sini. jaket datangnya, sekarang udah tuh pakai jaket. Sebelumnya sudah lihat tanpa jaket gitu maksudnya. Oke lah. Baik, kalau begitu saya nggak ada. Cerita dong Mas Toto, Nggak pakai cerita sedikit, jaket. Ya, sebetulnya saya dari kecil tuh dibesarkan di keluarga yang Memang yang suka olahraga. suka olahraga. Ayah saya dulu sebagai pengurus PASI. Dulu kita kalau ingat di Monas tuh ada stadion olahraga namanya Ikada. Oh iya betul. Jadi Ya. saya Dia belum setiap- lahir nggak Saya apa-apa Mas belum Toto tahu ya. sepertinya itu. Jadi dari Oke. SD saya seminggu 2 kali itu dikenalkan dengan atletik. Atletik itu ada induk olahraga. Jadi apapun olahraganya. Pasti kepegang juga. Ya, jadi intinya bagaimana kita melakukan lari dengan baik. Itu masuk usia berapa tuh? Wah, waktu itu masih 7 tahunan. 7 tahun. Dari masih SD nih. Mungkin harusnya ada, mungkin ada foto-fotonya, mungkin Ya. ada nggak ya? Penasaran juga Kita pengen lihat punya ya. nanti kita kasih lihat. Nah ini dia nih. Ini kapan nih Mas? Oh, ini tahun Seru nih. 90-an, ini 97 ya. Ini saya waktu itu ikut di inline skate, ini kejuaraan veteran nasional. Ini saya juara jarak 5.000, 10.000 dan 17. Ah tuh 5K, 10K 17 tuh. kilo. 17 kilo. Juara semua tuh. Juara. Ini umur juara berapa nasional. nih, Ini Mas? mungkin waktu itu sekitar 45-47 ya. Oh ya? Mas Ya. itu sekarang umurnya berapa? Itu nih? lawan saya yang di belakang tadi itu. Oh ini kalau ini tahun 2013 ini saya memperkuat tim Sahabat Semarang kejuaraan veteran kelompok umur 50 tahun, juara 1. 50 tahun. Wih hebat. Tahun Juara. 2013. Sekarang Iya. kalau gitu 50. 5 sekarang. Ya kan, ini dapet deh. ini foto saya waktu memperkuat tim nasional di Singapura. ya. Inilah Ini ya. pesta sukan ya dulu kita nyebutnya pesta sukan ini. Pesta Ini olahraga ini ya. lawan tim Jepang kalau nggak salah ini. Menang ya Mas? Dan kita menang. Kita kalah lah. Kalah ya. Kok Tapi pakai nggak apa-apa. elas sih Mas ya gitu dong Mas. Ya memang Nah yang ini ngapain nih, keren banget Nah, nih ini kayaknya. ini rutinitas saya sehari-hari lah di Nge-gym. di Oh jadi gym. sengaja ditutupin pakai jaket sebenarnya kalau dibuka terus Kan, Dokter Lula, betul tak matanya Spider Dokter Woman Yanti. sebelah saya tentu bisa melihat lah dengan Spider sebenarnya Woman ya. pastinya. Ya ini rutinitas saya sehari-hari loh. Oke. Ini tiap hari Kan nggak saya Mas? jadi saya 90 tahun 98 pun sempat ikut sekolah personal trainer ya waktu itu ketika gitu ya. Jadi saya pun juga ada lulus sebetulnya. Oke, Mas Toto kan kalau atlet itu kan olahraganya diforsir kan ya Mas ya. Ada sisa-sisa jadi permasalahan nggak Mas? Pengen tahu Ya saya. pasti. Jadi gini, dulu kita kan istilahnya medis dalam olahraga kan tidak seperti sekarang, ya kan. Kalau kita dulu istilahnya paling gampang aja. Oh ini kita cedera. Oh udah urut gitu. Iya, Kalau sekarang dulu ya, banget kali ya, jangan sekarang seperti kita sekarang. begitu cedera kita harus MRI dulu. MRI. Baru penanganan selanjutnya. Loncat gitu. langsung MRI. nggak Tapi jadi- ada bisa ya? sisa punya terus harta karun gara-gara olahraga. Oh iya, kuat jadi banget. Depositonya? Jadi saya waktu ketika saya main di kejuaraan veteran basket tahun 2013 itu saya habis main selalu minum obat painkiller itu. Jadi memang udah sakit ya Iya, ada yang jadi dirasakan. memang saya udah mengalami banyak masalah di lutut ya, karena memang Oh, oke. karena Oke. ketika muda itu informasi tentang latihan pun juga tidak seperti sekarang kan. Iya, Sebetulnya iya, latihan yang bagus itu kan harus seperti wave, gelombang. Jadi hari ini kita berat, besok berat. Ada turun, Berikutnya ya, harus turun. pulling down. Iya, Karena otot itu ketika dia latihan beban berat. dengan latihan yang berat, otot itu akan tegang kan. Nah, itu harus diturunkan. Ya, jangan terus Diturunkan. menerus ya. Oke, kita pindah ke Dokter Rudi nih ya. Dokter Rudi ini udah kita dapat banyak juga loh dari Ya, Mas ya. Toto. Betul, Kita Tadi aku langsung mau lagi tanya, ya. tadi aku mau tanya nih. Soalnya kan Ya. tadi tuh aku sempat tanya sama Dokter Rudi, bagaimana sih kan tema kita malam ini mengenai jogging, Betul, ya kan? betul. Kata Dokter Rudi itu ada perbedaannya sedikit ya dengan Iya, yang betul. namanya running. Benar. Gimana sih perbedaannya namanya jogging dengan running sama-sama lari gitu kan? Betul. Nah terus
jogging dan yang benar tuh yang seperti apa? Mungkin bisa langsung berdiri sambil diperagakan Dokter Rudi. Oke. Ya Jadi kan? saya terangkan sebentar. Oke. Jadi sebetulnya prinsip dasar dari perbedaan antara jalan, jogging, running, yang berbeda itu antara jalan dengan jogging, running. Itu ada berbeda karena disitulah halnya yang bisa bikin kalau kita salah melakukan jogging atau running, kita akan mudah cedera. Mungkin saya kasih tunjuk jalannya ya. Oke. Situ, Dokter, Di tengah ya silakan. supaya pemirsa semua bisa melihat Nah, nih bagaimana posisi posisi kaki ini penting yang sekali benar. ternyata. Jadi biasanya kalau Padahal kita saya nggak jalan pernah biasa, kepikiran, posisi ya. kaki kita itu Iya. selalu kita jatuh dengan tumit kita. Nah, itu Kita lihat jalan ya, ini biasa kan. gitu ya. Iya. Nah, kita waktu kita lari tidak boleh begitu. Oke. Karena waktu kita lakukan ini berat badan itu dia akan kena ke tumit, lari ke lutut dan lari ke pinggang. Nih Mas Toto zaman dulu masih salah kali ya Mas Kalau ya. kita jogging, Oke. jogging itu sebetulnya cara lambat dari lari. Iya. Jadi kalau itu harus jatuh di sini. Nah, Di bantalan telapak kaki tadi ya setelah jari. Bola kaki. namanya. Bola kaki. Itu bola kaki dan jatuhnya kira-kira sejajar dengan lurus dengan sumbu badan. Oke. Nah, kalau kita jatuh ini lihat, jatuhnya di situ, sumbu badan ada di sini. Nah, kalau kita jogging atau lari harus begini. Jadi dia jatuh lagi ke situ. Iya. Jadi semua Dua-duanya berat seperti badan itu akan teredam, akhirnya makin lama makin berkurang. Jadi dia ke nggak atas. akan membebani sendi lututnya. Ya betul. Dan nggak akan kita cedera. akan cedera. Karena kalau kita lari dengan posisi begini, itu sering terjadi sakit dan biasanya lama. Di dunia kedokteran kita sebut sebagai iliotibial band syndrome. Jadi ada band di sini yang geser terus ke sini dan itu wah susah itu. Oke, Dokter Rudi boleh duduk lagi di sini. Oke deh. Iya, kasihan loh. Udah bolak-balik kita kerjain dari tadi tuh ya. Oke. Tapi ini pasti banyak pemirsa yang barangkali masih belum jelas nih sebetulnya permasalahannya di mana. Saya juga pengen tahu. Tadi sakit yang dirasakan sama Mas Toto itu larinya ke arah sana juga? Iya. Sama tuh. Apalagi struktur jadi, lutut itu. mungkin gini ya. Kalau saya kan ketika basket itu banyak gerakan-gerakan yang berbahaya. Gerakan-gerakan yang seperti permainan bulu tangkis. Iya. Pasti banyak mereka kena di pinggang Yang dan nekuk, lutut. yang semua nggak berasa lagi sebetulnya karena mengejar. Nah, tapi salah satu penyembuhan cedera lutut atau mengurangi cedera itu recovery dengan jogging. Dengan jogging. Dengan jogging. Kalau kita dalam ketika menghadapi pertandingan selesai itu kan otot kan lelah kan. Ya, asam laktat semua naik kumpul ya kan. Salah satu penyembuhannya itu dengan jogging. Nah, joggingnya biasanya kapan tuh dikerjakan? Waktu Ya, itu? jadi misalnya kompetisi ya, setelah kompetisi selesai itu kita recovery-nya dengan jogging. Oh, oke. Dengan jogging misalnya Itu yang 30 kemudian sampai 40. membuat lebih baik. Iya, dan kalau saya boleh tambahkan ya. Sebetulnya ya, jogging itu untuk meningkatkan kemampuan endurance kan. Jadi Ya, sebetulnya tidak kenal usia. Yang namanya endurance itu bisa ditingkatkan sampai 300%. Semua manusia. Nih, Mas Toto bagus banget membukanya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, saya dengar bahwa lari bukan untuk semua orang. Saya mau tanya, jogging buat semua orang nggak? Ditanya lagi, berapa berat badannya, kelebihan atau tidak, gitu. Terus ada penyakit-penyakit lain nggak? Nggak semua orang bisa kemudian mulai besok dia mau lari begitu misal, atau mau jogging, apa ceritanya? Kalau lari katanya nggak boleh. Kalau jogging gimana? Pemirsa tunggu jawabannya pemirsa ya. Anda juga boleh bertanya, bukan cuma saya aja. 5155111 di sini di Kata Siapa? Kata Dokter. Malam kian terasa melarutkan dingin, di hasrat pun ingin terus bersama sinar bulan yang terang terbayang. Kita buka ya Lan lagi ya Lan. Kita ngomongin jogging. Nggak tahu Lannya olahraganya apa Lan? Oh iya, dia Seperti sekarang biasanya dia suka nempel-nempel aja, pokoknya sesuai aja sama materi ya. Oke, pemirsa tadi pertanyaan saya berhenti waktu saya menanyakan kepada Dokter Rudi. Yang saya tahu lari itu tidak untuk semua orang. Maksudnya begini, kalau mau mulai nggak besok mesti mulai lari. Kalau badannya kegedean maksudnya, dia akan membebani karena waktu dia ada melayangnya itu, waktu sampai di nah kena tuh sebetulnya kita mesti hati-hati. Nah kalau jogging gimana? Jogging boleh nggak untuk semua orang? Intinya kita harus mengetahui listen to your body ya. Jadi kita harus lihat badan kita. Oke. Tapi intinya kita dengan melatih kita pasti akan makin lama makin maju, makin kuat. Jadi kalau kita merasa diri kita masih belum bisa jogging, kita mulai dengan jalan.
Itu nanti jalan, kalau kita sudah biasa jalan misalnya, sudah bisa setengah jam, kita boleh. Biasanya orang pakai istilah 3-3-3. Jadi 30 detik lari, 30. jogging. Menit kali ya? Detik. Oh, detik. 30 detik. Pemula ya, pemula. Pemula, oke. Habis itu 3 menit jalan. 3 menit jalan. Nanti gitu 30 menit. Nanti kita bisa dibalik. 30 detik ini dinaikin lagi. Oh, oke. Sampai terbalik bisa jogging 3 menit. Kalau Baru biasa- jalannya 30 detik. Oke. tidak, jalannya itu akan diputar lagi gitu loh. Artinya 30 detik 3 menit jalan. Jadi artinya kan joggingnya kecil sekali kan. Nanti ditambah lagi. Oh, oke. 35 detik 3 menit. Oke. Terus begitu akhirnya nanti kita rasa itu akan ada. Kapan kita mesti hati-hati bahwa kita dalam keadaan tidak asik nih? Kan listen to your body. Sebetulnya apa sih tubuh kita bicara apa nih sama kita yang kita mesti hati-hati? Intinya kalau kita sudah mulai, yang paling gampang ukuran paling gampang itu adalah talking. Jadi kalau kita lakukan aktivitas jogging, kita harus masih bisa bicara satu kalimat dengan utuh yang bisa dengan tepat. Oh, nggak ngos-ngosan maksudnya ya? Ya, kalau kita ngos-ngosan Udah kita repot nggak ya? bisa sebut kalimat itu. Dan kalau itu kita turunin aja kecepatannya, bicara Yanti lagi. nggak buat kamu ya Yan ya? Kamu nggak yang cakep dikit langsung kamu tetap aja ngos-ngosan padahal kamu belum lari. Saya kalau misalnya cakep, saya Itu kuat yang paling mengejarnya. paling gampang. Bicara aja Jadi, satu kalimat. seru mungkin ya. Ini terdiri. gampang banget sebetulnya. Kita Ya. tahu udah terlalu ngos-ngosan. Jangan ada yang ngos-ngosan tuh udah telepon. Oke. Iya. Terima telepon dulu kalau gitu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, selamat Ya, malam. Dengan siapa di mana? Saya dengan Yudit, Iya, Mbak Yudit di mana? saya di Pamulang. Oke, Mbak Yudit. Pamulang. Silahkan pertanyaannya. Oke, Mbak, saya mau tanya mengenai kalau kita habis operasi sesar, Oke. berapa lama setelah itu kita boleh jogging kembali? Betul. Nah, memang Mbak Yudit habis operasi sesar? Iya, Sudah berapa lama? 4 bulan. Sekarang usianya berapa, Mbak? Gimana? Usianya berapa sekarang, Mbak Yudit? Saya umur 35. 35. Oke, kita tanyakan langsung ya Mbak Yudit ya, didengarkan ya Mbak Yudit ya Bagus, jawabannya. Boleh lagi tambah lagi nggak? tanya? Boleh. Saya mau nanya mengenai trik jogging yang benar itu gimana? Misalnya apa satu putaran kita pemanasan jalan biasa, terus kita satu putaran lagi kita inti jogging, kemudian kita satu putaran lagi pendinginan jalan lagi, atau setiap 5 menit kita jalan, terus 5 menit jogging, 5 menit jalan, 5 menit jogging. Oke, gitu. kamu satu putaran kemana? Putaran Monas, putaran mana? Kan banyak putaran. Senayan Iya, nanti ya, kita Bener tuh tanyakan langsung pertanyaannya. ya. Baru tekniknya, Dokter. Iya, Terima kasih ya Mbak Yudit ya pertanyaannya. Langsung, Dokter Rudi. Oke, intinya setiap kita lakukan satu operasi, saya kira itu full recovery itu kira-kira 6 bulan. Tapi tidak berarti kita dalam tunggu sampai 6 bulan baru olahraga melakukan lagi. aktivitas. Jadi prinsip dari dunia kedokteran saya early mobilization. Jadi Jalan ya, secepatnya kita harus bergerak karena dengan bergerak makin cepat peredaran darah makin bagus, luka makin cepat sembuh. Jadi kalau 4 bulan saya kira sudah mulai start, nggak apa-apa. Ya satu lagi barangkali ya, karena ini sesar ya, kadang-kadang kan masih kerasa sakit. Nggak usah takut Mbak Yudit ya, setahun aja kadang-kadang masih kerasa sakit. Ya betul, tapi Itu sebetulnya cuma tidak ada bagian. apa-apa itu. Oke, Dokter, aku tanya dong. Belum selesai Mbak Yuditnya, masih ada Iya, yang jadi kan pertanyaan yang si Mbak Yudit bahwa sekarang dia udah satu putaran mulai, kemudian ada Pemanasan. intinya pemanasan dan Oke, terakhirnya. oke. Benar, tadi kan Ya. tekniknya udah, tapi sekarang yang benar seperti apa? Intinya begini, di jogging atau running itu tetap pemanasan, terus ada latihan inti dan cooling down, pendinginan. Nah, sebetulnya ada beberapa istilah di dalam running itu adalah kita bisa biasanya easy running. Running itu easy, jogging enteng-enteng aja. Oke. Kemudian ada namanya tempo running. Tempo itu biasanya kita lakukan misalnya pemanasan 10 menit, terus kita sedikit lebih cepat 20 menit, terus kita cooling lagi 10 menit. Itu waktu bisa 5 menit tergantung kekuatan kita ya. Terus ada yang dibilang interval training atau speed training, mungkin nih Pak Toto ngomong tadi, itu kita biasanya kayak tadi bilang, kita lari 1 menit,
jogging 1 menit, speed 1 menit, jogging 1 menit, itu sebetulnya Oh nggak apa-apa kalau misalnya naik turun begitu? Iya, Saya nggak pikir apa-apa. kalau saya jogging terus sampai berapa awal mula jalan santai dulu terus jogging terus udah lebih rendah lagi nggak naik lagi. Enggak. Jadi bisa. intinya begini, kalau kita bisa misalnya kita bisa lari 4 kali seminggu. Oke, kita biasanya long run itu kita lari jarak panjang, itu kita lakukan pada waktu kita punya waktu cukup panjang, biasanya hari Minggu. Kalau di luar negeri biasanya hari Sabtu. Habis itu next day-nya, besoknya kita easy running ke happy, supaya untuk longgarkan badan. Nah, habis itu kita mungkin 2 hari berikutnya kita tempo running namanya. Itu tadi kita mungkin pemanasan 5 menit, kemudian kita lari sedikit lebih cepat 10 menit, cooling down. Kita kan bisa milih sebetulnya nih yang easy running, tempo running, atau barangkali tadi yang interval. Nah, sebenarnya mana yang lebih bagus? Atau kita memang harus bergilir? Itu bagian Tetap harus digilir sebetulnya jadinya, kalau mau kita ada manfaat. Tapi kalau tidak ya kita bikin steady running aja. Mungkin ada namanya Kalau steady saya running. boleh, ini pengalaman saya ya. Sebetulnya kita sebelum melakukan olahraga kita mesti tahu masuk kemana. Kita beginner, intermediate, advance. Nah, tadi kalau kita sudah bicara interval, berarti kita udah ada bicara prestasi di situ untuk meningkatkan waktu. Nah, tapi kita nggak tahu kan kondisi tadi si Mbak Yudi tadi anggap yang biasa-biasa aja nih. Ya, jadi kalau saya pikir ya paling baik, paling aman sebetulnya sebelum melakukan olahraga apapun itu lakukan dengan warm up. Ya, betul. Untuk meningkatkan suhu badan itu paling gampang. Setelah itu lakukan stretching peragangan. Gunanya peragangan itu untuk mengapa? Untuk menghadapi latihan yang lebih berat. Warming up-nya mesti lari juga nggak? Ya lari kecil. Yang dikatakan lari kecil. Untuk meningkatkan itu. Perlu sampai 1 putaran nggak? Nggak perlu. Mungkin 5 menit. Udah terjawab tadi jawabannya. Nggak perlu. Ya, yang kecil. Kalau tadi kan jadinya sampai 3 putaran. Kalau putarannya jauh-jauh kan nggak selesai nih kita jadinya ya. Aku juga mau tanya sama Dokter Rudi, putaran saya seperti apa, cocok atau enggak, benar atau enggak ya? Kita akan kembali pemirsa setelah ini, Anda jangan masih kemana-mana. bisa bertanya kan sebetulnya Iya, kan? Mbak, 515 511 tentunya jangan kemana-mana. Tadi kata siapa? Kata dokter. Summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, and I'm still waiting there. Seru pemirsa ya, walaupun kita break tadi ya, tetap aja nih Dokter Yanti pertanyaannya banyak mengenai jogging. Saya nggak ngerti kenapa Aku sih duluan apa pokoknya nanya sebetulnya. dari tadi, aku nggak kebagian nanya. Kita masih mau bicara mengenai jogging dan semua manfaatnya. Oke deh, boleh silahkan. Tapi tetap aja kalau ada yang mau telepon ke sini tetap di 5155111. Tapi sebelum kita bertanya kepada Dokter Rudi, ada Viti ya mengenai ternyata Dokter Lula jogging itu juga ada beberapa orang yang mengalami kematian katanya, kematian dini. Kita cek dulu Kok betul bisa atau ya tidak karena ya? jogging? Kita Tapi kita lihat lihat dulu VT-nya VT-nya berikut ini. Yuk. Pemirsa, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa terlalu banyak melakukan jogging dapat menyebabkan kematian. Peneliti di Amerika Serikat menemukan bahwa orang-orang yang berumur panjang adalah mereka yang melakukan aktivitas jogging dengan cukup dan seimbang. Aktivitas jogging dianjurkan hanya dilakukan 2 hingga 3 jam seminggu menurut Health Day. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang yang banyak melakukan lari jogging dan orang yang tidak pernah melakukan aktivitas jogging sama sekali, keduanya berpotensi memiliki umur yang pendek. Para peneliti dari Institut Penelitian Kardiovaskular di Pennsylvania telah mengamati 3.800 pelari. Para peneliti pun bertanya obat apa yang mereka konsumsi dan apakah mereka memiliki tekanan darah tinggi, penyakit kolesterol, dan riwayat merokok. Mereka menemukan bahwa tak satu pun dari faktor-faktor di atas yang berkaitan dengan mengapa orang yang banyak berlari memiliki rentan umur yang pendek. Dr. Martin Matsumura yang memimpin penelitian mengatakan bahwa penelitian ini bukanlah dasar untuk menganjurkan orang untuk tidak melakukan jogging. Dr. James O'Keefe yang meninjau penelitian ini yakin bahwa temuannya dalam penelitian ini merupakan keausan yang dialami tubuh setelah melakukan jogging yang berlebihan. Ia menyarankan orang-orang untuk berlari sekitar setengah jam hingga 2 jam seminggu. Menyeramkan Ya, jadi nggak boleh berlebihan semuanya. Kita tanyakan sama orang-orang yang satu adalah mantan atlet jelas-jelas Ya. dong, dan dia masih terus jogging. Ini langsung dijalanin terus praktikal langsungnya. Pastinya. Sama Dokter Rudi juga yang lari juga dan tahu juga ilmunya. Iya. Ke Mas Toto dulu, nanti Mas baru Toto Dokter dulu. Rudi ya. Ayo, Iya. Mas Toto. Tadi ngelihat seperti itu bagaimana Mas? Tapi si dokternya juga bilang Fenomena bukan berarti orang yang- nggak boleh gitu. Saya sempat
saya punya satu buku yang kalau kita ada di Indonesia ada Dr. Sadoso ya. Ini dokter olahraga pertama di Indonesia. Itu saya masih simpan bukunya. Dia punya tulisan itu. Orang umur 90 tahun pun pernah ikut maraton gitu. Dan di orang Jepang pun yang umur 60 tahun pernah ikut maraton. Dan kalau kita lihat sekarang ikut Ironman itu di atasnya triathlon kan. Itu dia berenang 3,5 kilo, ya kan, sepeda 100 kilo, lari 42 kilo, full maraton. Tapi dia bisa melakukan dengan baik. Jadi sebetulnya apa? Semua itu kalau dilakukan dengan latihan yang betul. Latihan dulu pasti. Pola hidup yang betul, makan, istirahat yang betul. Saya pikir itu akan membuat kita intinya olahraga jogging itu kan untuk meningkatkan kemampuan aerobik, jalan kaki, mau berenang, mau sepeda, ya kan, lari. Jadi sebetulnya intinya itu kalau kita dalam kondisi yang bagus, kita rajin melakukan jogging, itu kita lebih efisien menggunakan oksigen. Karena kemampuan aerobik kita kan hebat. Jadi orang yang aerobiknya bagus itu vitalitasnya tinggi sekali. Tapi balik lagi nih bukannya orang dadakan-dadakan ya olahraganya ya. Ini orang yang udah terlatih mestinya. Dokter Rudi, gimana nih? Saya kira saya setuju dengan Pak Toto. Jadi intinya kapanpun Anda mulai harus ada cara yang benar. Nggak mungkin lah kita yang baru mau mulai langsung mau lari 100 berapa jam 5K pun nggak mungkin. Jadi kita mulailah dengan kemampuan kita. Intinya kita mulai saja dengan kita mulai bisa apa. Anda bisa jalan saja, oke. Jadi intinya Anda lebih baik Anda mulai 5 menit daripada 0 menit. Daripada sama sekali tidak. 0 menit kan. Jadi kalau kita hanya bisa 10 menit, oke, lakukan. Ada kriteria nggak dok? Misalnya orang-orang misalnya ya, kita tahu orang yang menderita penyakit jantung itu kan memiliki kriteria khusus untuk lari joggingnya seperti apa. Tapi tetap harus jogging. Harus, Jadi jelas. Kalau orang sakit jantung selalu harus dilatih justru dengan mulai jalan di treadmill. Makin lama itu makin jauh. Mungkin kalau udah ngomongnya sakit jantung tergantungnya ada seberapa berat jantungnya. Betul. Tapi balik lagi bahwa kemudian kata-kata tadi itu bukan menjadikan orang tidak olahraga. Jangan salah loh pemirsa, tidak olahraga juga permasalahan jadi banyak sekali. Kematian di Indonesia juga lebih banyak lagi pasti ya. Tapi balik lagi dok, kapan kita berhenti waktu kemudian misalkan kita rasa pusing? Atau barangkali apa yang kita rasakan? Jadi itu biasanya paling sering kalau untuk lari, jogging, kita biasanya rasa pusing, mual. Itu sudah mual. Itu paling ini. Saya kalau di treadmill kan sudah tertulis tuh keluar heartnya bilang mengatakan bahwa ya kan jantung kita. Jadi sebetulnya gini, kemampuan aerobik manusia itu tidak sama. Kan? Jadi kita selalu di situ kan ada kan dan kita pun juga harus tahu kemampuan target zone kita sampai di mana. Biasanya 55 sampai 85%. Nah ini saya pernah punya kasus karena saya dulu sering lari di Senayan kan. Ada salah satu orang yang dia sudah bagus habis operasi jantung sudah bisa jogging dia rutin. Tapi ada satu anak muda, ayo kita lari di bukit kan di sana Senayan itu ada samping bukit Nah kalau sudah bicara lari ke bukit, itu akan udah masuk ke anaerobik. Jadi membuat heart itu tinggi. Akhirnya apa? Kolaps dia. Menariknya memang jadi olahraga juga nggak boleh salah itu udah. Jadi memang orang yang senang jogging pun harus dibekali dengan informasi pengetahuan. Iya, tadi ada cerita bahwa bagaimana melangkah dengan benar aja pemirsa ya, kita baru belajar tadi sebetulnya ya. Saya baru tahu kalau melangkah itu nggak mungkin, saya masih juga ada salahnya sedikit ya dokter. Nanti kita kembali lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata dokter tentunya. Well, she was just 17. You know what I mean. And the way she moved was way beyond compare. So how could I dance with another? Pemirsa, kita balik lagi di Kata Dokter versi hari Minggu. Walaupun saya minjem yang versi hari Sabtu, ini Dokter Yanti sebelah saya. Kita masih membahas mengenai jogging dan semua manfaatnya, termasuk bagaimana tata cara jogging yang benar. Tadi kita membahas juga sedikit mengenai ternyata bukan cuma jogging sih, berlari bisa menyebabkan kematian dini. Tapi kalau dikerjakan dalam cara yang salah. Tadi Mas Toto banyak memberikan banyak ilmu kepada kita ya, karena memang beliau juga menjalani kan. Jadi berapa tahun sih Mas jadi atlet itu sebetulnya? Ya, saya sampai umur 35 masih
Masih aktif kan? Di kompetisi dulu Kobatama ya, masih main saya di Pelita Jaya. Kalau sekarang jogging masih ada ya, tapi apalagi olahraga yang paling sering dikerjakan sekarang? Saya sepeda dan itu kalau saya karena saya di gym, karena saya udah tidak bisa banyak lari, saya ikut di spinning class RPM ya. Wow, itu kelas berat. Nah, itu saya ketika saya berhenti jogging itu berat saya sempat sampai 84, tapi setelah itu sekarang bisa turun 71, 72 kan, 70 sampai 70 lah. Nah, tapi setelah itu saya mulai mengatur pola makan, artinya apa? Saya lebih banyak makan dengan tidak makan gorengan atau makan rebusan gitu. Sekarang berat saya 67, 68 dengan saya rutin bersepeda ya. Jadi sebetulnya karena saya tidak bisa lari, tapi bagaimana saya menjaga kemampuan aerobik saya ya saya bersepeda gitu. Itu sama. Jadi untuk tujuannya kan intinya kan jogging, sepeda, jalan itu meningkatkan kemampuan aerobik. Saya setuju tuh. Kalau jadi bukan berarti kalau misalnya tidak ada permasalahan, jadi nggak ada pilihan untuk tidak berolahraga, jangan salah. Tidak ada alasan untuk tidak berolahraga begitu. Betul. Baik, Dokter Rudi sekarang. Sebenarnya karena dikatakan bahwa kalau kita sering berjogging itu juga dapat menghambat penuaan dini katanya kan. Contohnya seperti Dokter Rudi mungkin usia berapa sekarang? 75. Alhamdulillah. Enak aja ya, masih muda lagi. Ya tapi maksudnya biar contoh nih usianya sekarang. Usia sekarang saya 62 tahun. 62, tapi tidak terlihat seperti 62. Masih. Nah itu ada nggak sih batasan kalau untuk usia tertentu seminggu berapa kali misalnya buat bapak-bapak gitu biasanya atau ibu-ibu? Berbeda enggak lah, saya kira tetap mulailah dengan berapa kemampuan Anda. Biasa kalau bisa kita 3-4 kali. 3-4 kali. Ya, untuk Kalau kesehatan Dokter Rudi jogging dari kapan? Atau berlari dari kapan nih? Saya mulai lari yang serius itu mungkin awal tahun ini. Oh, berarti baru dong sebetulnya. Ya, sebelumnya saya memang angkat beban. Oh, tapi angkat beban itu dia punya otot yang lebih baik sebetulnya. Ya, betul. Terus sekarang mulai jogging. Oke. Jadi angkat bebannya sudah nggak lagi? Masih. Jadi intinya kalau kita mau bagus ya, arti sehat, ada 5 yang kita harus bikin untuk itu. Iya. Jadi kita harus latihan aerobik seperti yang Pak Toto bilang, itu ya jogging. Ini pilihannya macam-macam ya tadi ya. Kalau bisa sedikit anaerobik. Kenapa? Anaerobik itu resistant training. Untuk melatih otot kita supaya jangan kempes. Dengan begitu kita strong. Nah ini dia nih angkat beban di situ masuk makin tua kita, otot kita makin kecil. Yang sering terjadi pada orang tua adalah ototnya mengecil dan dia gampang jatuh. Nah, di situ jatuh, tiba-tiba jatuh di kamar mandi, di mana. Dan yang ketiga adalah flexibility. Kita harus cukup fleksibel. Yang keempat adalah balancing supaya tidak jatuh. Dan kelima adalah latihan core training. Core training itu ada yang inti daripada tubuh kita yang menghubungkan tubuh bagian bawah dengan tubuh bagian badan. Jadi kita bisa, kesejajaran. Ya, betul. Pokoknya kalau kita lihat tulang belakangnya itu ya. Ya bagus. Jadi kita karena biasanya pada orang tua itu ada disebut senile kyphosis ya. Dia mulai bungkuk, kepalanya maju ke depan. Nah, kalau kita mau sehat, lihat kepalanya orang, telinganya. Kalau telinganya masih sejajar dengan bahunya, berarti dia masih bagus. Nah, kalau orang sudah begini, telinganya itu jatuh di sini. Aduh, saya mesti hati-hati. Masalah telinga saya lebih panjang saat ini. Dengan antingnya seperti itu. Kita terima telepon dulu dong. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Selamat malam, Bu. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Enggak, ini saya mau tanya sama dokter. Boleh. Silakan. Selamat malam, Bu Dokter. Iya, selamat malam langsung, Ibu. Pertanyaan. Saya ini dari Depok. Ya. Ibu, suara TV-nya dikecilkan ya, Bu ya. Ibu langsung bertanya kepada kita ya, Bu ya. Waktunya tinggal sedikit. Oh ya. Gini, Bu, saya tuh mau nanya. Oh iya, sebentar, saya bilang sebentar. Lucu ya ibunya. Iya. Ayo, Bu. Tapi Ibu pengen nanya, kita yakin banget Ibu pengen nanya betul. Kita punya, Bu. Tapi jangan di kamar mandi ya, Ibu. Ayo, silakan Ibu. Nah, saya mau nanya, itu bedanya jogging dengan lari itu apa gitu, Dokter? Itu aja? Terus satu lagi, saya kan habis ke pacemaker. Pakai pacemaker. Oke, ya. Itu ada apa? Maksudnya ada senam yang nggak boleh dikerjakan atau gimana? Oke, baik Ibu. Terima kasih buat pertanyaannya ya, Bu ya. Langsung kita akan jawab, Bu. Dengarkan jawabannya ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu yang dari Depok. Jadi intinya jogging dengan lari tadi saya bilang jogging itu adalah melangkah lebih cepat.
Ya. Ya, jadi langkah kecil cepat tapi tidak jalan. Tidak jalan. Intinya hanya itu. Begitu kita bisa langkah jogging lebih cepat, kita masuk ke lari. Iya. Jadi kalau kita belum mampu lari, lakukanlah langkah yang cepat tapi dengan teknik yang benar tadi. Iya, menapak kakinya jadi tetap jangan menapak dengan tumit. Tetapi dengan kaki bagian di belakang daripada jari kaki jadi Bu kita. kalau di tangan kayak seperti ini pas jari napas selesai, nah ada bantalan di sini biasanya kan. Ya. Nah, saya kira itu saja. Jadi Dok, stepnya gini ya Dok ya, kita jalan cepat, jogging, lari gitu ya? Ya betul. Oke. Itu saja. Pertanyaannya habis dipasang pacemaker. Intinya seperti tadi, lakukanlah apa yang kita bikin di awal yang kita mampu bikin. Oke. Tidak ada pemaksaan ya. Jadi kita harus tahu kita mampu seberapa. Capek berhenti. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Capek, ibu pusing, ibu rasa mual, ibu berhenti. Atau ada sesuatu yang dirasa sakit, entah di mana ya. Iya. Jangan, karena orang selalu pikir kalau sakit harus di jantung, nggak bisa. Kalau dia lengannya saja sakit, tangannya ini, siku ini sakit, itu lebih baik dia berhenti. Juga harus berhenti. Atau dia stop dulu, dia jalan lagi. Kalau tiba-tiba lagi jogging terus kesemutan? Itu satu tanda juga. Iya, berarti harus berhenti juga. Jadi Ibu sebetulnya kalau Ibu mau bertanya lebih jauh, tanyakan sama dokter jantungnya pasti ya Bu ya. Tapi yang kedua kalau Ibu mau bergerak Bu, jalan dulu Bu, ambil yang paling ringan. Ya, kalau yang paling ringan sudah oke, boleh dinaikkan kemudian ya Bu ya. Kalau dibilang tidak boleh, belum tentu juga tidak boleh. Mungkin kita pernah mendengar dulu kan 10.000 langkah. Iya. Ya kan? Jadi kita cukup dengan jalan 10.000 langkah itu bisa 30-40 menit. Artinya kita sudah membakar 250 kalori. Lumayan. Jadi saya pikir satu hari, dan dianjurkan oleh dokter itu sehari kita bisa membakar 250 kalori untuk mencapai badan yang sehat udah. Iya, sudah cukup bergerak. Nah, misalnya saya masih punya satu segmen lagi rasanya ya. Iya, tapi kita mesti break sejenak. Kita akan kembali lagi, tapi kata siapa? Kata dokter. You're a good soldier, choose your battle. Pick yourself up and dust yourself off, get back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, are getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all. Ujung aja, Dokter Rudi kita simpen dulu ya. Kita ke Mas Toto dulu. Mas Toto, kita dikasih tips sehat dong Mas. Ya pasti ala Mas Toto. Sehat ala Mas Toto. Nah, kalau saya secara umum aja artinya gini ya, untuk kita melakukan olahraga yang baik untuk meningkatkan. Jadi kan gini, kalau olahraga itu seminggu satu kali itu biasanya rekreasi. Kalau seminggu 2 kali itu rehabilitasi, biasanya setelah orang sakit. Jadi untuk kita meningkatkan kondisi yang cukup baik itu artinya kita harus 48 jam. Jadi setiap 2 hari sekali kita harus latihan. Itu yang pertama. Yang kedua, stay fit. Saya selalu di pitch saya itu saya ada kata stay fit. Artinya apa? Kita melakukan olahraga, jangan kita termotivasi untuk kurus. Iya. Akhirnya kalau kita nggak mencapai kurus, akhirnya segala cara kita lakukan. Betul. Jadi yang benar tujuannya tapi sehat. Kita sehat dan bugar. Bugar. Sehat doang kurang sehat dan rasanya. bugar. Jadi yang penting lakukan olahraga sekarang untuk mencapai badan yang fit. Saya pikir nggak pernah ada. Mulai kalau hari ini belum, kita mulai besok ya. Padahal hari ini Car Free Day loh sebenarnya ya. Dokter Rudi, saya ada satu pertanyaan yang tadi saya kelupaan. Kalau di treadmill itu titipan teman-teman juga, kita kalau jogging itu ya kecepatannya berapa sih? Normalnya. Intinya kalau kita sudah bisa lari itu ya, kalau lari itu kira-kira sekitar 7 sampai 10 ya. Iya, itu lari 7-10. Kalau di jogging kira-kira ya ada 3-4 maksimal 5 ya. Oh oke. Ya, dan begitu kita udah nggak bisa ngomong satu kalimat, kita berarti udah lari tuh ceritanya. Jogging masih bisa ngomong ya. Tapi intinya usahakan selalu kalau kita sudah masuk dalam zona nyaman itu berarti kita harus mulai menaikkan lagi. Untuk interval ya maksudnya? Tidak. Kecepatannya? Kita bisa pilih lama atau intensitasnya. Jadi bisa lamanya misalnya tadinya 30 menit, mungkin tambah 10%, 33 menit gitu ya. Jadi itu selalu karena kita akan maksimalnya berapa? Tidak ada maksimal. Tapi bisa sampai berjam-jam? Oh ya, tentunya itu tidak. Artinya berjam-jam itu artinya begini. Masuk comfort zone, kita sudah terbiasa, naikkan. Masuk comfort zone, naikkan. Itu terus. Jangan berhenti di comfort zone-nya, gitu betul, sebetulnya ya. Betul. Challenge yourself sebetulnya gitu harus ya, ada supaya challenge. lebih fit, lebih bugar. Itulah tubuh manusia. Jadi intinya
kalau kita melakukan satu aktivitas olahraga, lakukan dengan cerdas, bukan dengan keras. Cerdas bukan dengan keras ya. Oke. Kita masih punya waktu, kita nanya lagi yang lain. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah seputar masalah jogging dan running ini. Saya kira pada bersama di rumah jangan takut untuk memulai berjogging, mulailah dengan apa yang Anda bisa dan upayakan ada peningkatan setelah Anda bisa dengan yang paling lemah ke yang sedang dan maksimal. Itulah tubuh kita ini selalu harus ditantang supaya dia tetap kuat. Saya kira itu yang harus. Jadi tidak ada umur yang terlalu tidak ada batasan umur gitu ya untuk tidak ada. mulai Saya kira olahraga. kapanpun orang tanya umur berapa saya mulai, umur saat ini. Saat ini. Jadi Anda kapan? Anda saat ini umur berapa, disitulah Anda mulai. Wah, benar sekali tuh. Umur saat ini. Iya kan dia suka tanya kan, bagusnya saya umur berapa ya dok ya? Ya sekarang gitu ya, nggak usah mikir-mikir lagi. Iya betul. Mungkin ada satu lagi Lula, tadi kalau kita di awal kan banyak yang bilang olahraga jogging itu murah dan bisa dilakukan. Kalau sekarang kalau menurut saya itu nggak murah. Kok nggak murah? Karena kenapa? gini, jogging yang betul salah satu syaratnya kita memilih sepatu yang betul. Betul. Ya, ada Kita harus ceritanya memilih begitu sepatu ya. yang betul. Dan nggak Artinya ada apa? sepatu yang Ya, betul kita tuh harus harganya keluar murah. biaya. Betul. Tapi kan artinya kita beli satu sepatu kan bisa mungkin dipakai. Dan Dan ingat jangka sepatu waktu. olahraga sekarang itu mungkin kalau kita lihat di balik itunya itu ada expire-nya dan biasanya itu kalau kita belum lihat toko sepatu di sini kan, tapi kalau di luar itu kita beli sepatu kita dicek kakinya dulu, kakinya flat atau gimana lebar. Dipegalnya. Jadi itu kalau di sini kan enggak, di sini kita lebih orang beli sepatu lebih ke fashion. Iya, betul. Iya, lebih serunya aja jadi saya gaya. pikir itu penting untuk orang. Kayak yang warna. Oke. Jadi pemirsa kalau Anda kemudian barangkali ya bisa memilih, yang dipilih bukan kemudian gimana bentuknya, tapi yang paling nyaman untuk dipakai untuk jogging, dan yang paling pasti adalah memang diperuntukkan khusus kan ya untuk jogging seperti apa. Tapi kalau kita lihat sekarang sepatu tenis yang flat dipakai untuk jogging, itu membuat jogging jadi tidak nyaman. Saya sih kalau joggingnya saya lari cari sepatu yang paling kelihatan di depan saya. Jadi saya udah pokoknya itu aja deh gitu ya. Nggak, yang paling keren kalau saya. Tapi sebelum ditutup mungkin ada quotes buat pemirsa di rumah ya. Oke, quote-nya apa? Jika berjogging adalah penyehat raga, maka tawa adalah joggingnya hati. Maka berjogginglah dengan tawa. Wow, hebat sekali. Tapi jogging benerannya juga dikerjakan ya. Pastinya harusnya ya. Pemirsa, senang sekali kami sudah menemani Anda selama 1 jam di Kata Dokter versi hari Minggu bersama Dokter Yanti. Saya senang sekali loh hari ini. Senang bisa ngobrol sama Dokter Yanti. Mudah-mudahan minggu-minggu depan kita ketemu Dokter Boyke lagi. Saksikan selalu Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 9 malam di JAK TV, My City, My TV. Bye. Called love, it cries in a great all night. It sings, it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby, hitting those south rock and roll. He drives me crazy. He gives me heart and cold fever and he's in a cuckoo slide.